Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran Matematika Wajib untuk kelas 12 MIPA. Kita akan mempelajari aturan pencacahan. Beberapa subbab yang akan dipelajari nanti ada aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Pada pertemuan kali ini yang akan dipelajari adalah aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, ini contohnya. Kalian pasti sering melihat ada plat nomor kendaraan, ada huruf di depan dan ada di belakang, kemudian di tengah-tengahnya ada angka. Nah, setelah mempelajari ini nanti kalian bisa menghitung. Misal yang ditanyakan ada berapa yang bisa dibuat banyak plat dengan menggunakan angka-angka yang disediakan. Itu salah satu kegunaannya. Yang pertama, aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Kemudian, banyaknya kejadian suatu peristiwa atau percobaan. Misal, kita melemparkan sekeping uang logam. Nah, maka hasil yang muncul adalah gambar atau angka. Sekeping uang logam artinya uang logamnya hanya satu. Misal yang Ibu lempar adalah uang pecahan Rp500. Yang mungkin muncul gambar. Nah, gambar Garuda atau ini gambar angklung. Kalau yang dilempar uang pecahan Rp1.000, atau kalau tidak gambar yang muncul adalah angkanya 500 atau 1000. Ini misal. Jadi tidak mungkin muncul dua-duanya karena yang dilempar hanya satu, artinya muncul di atas itu bisa gambar atau angka. Hasil yang mungkin tadi gambar atau angka dan keduanya tidak bersamaan. Tidak mungkin kan muncul dua-duanya di atas, pasti hanya salah satunya. Kemudian S itu melambangkan hasil yang mungkin. Gambar tadi kita simbolkan dengan G dan angka disimbolkan dengan A. Maka penulisannya S sama dengan buka kurung kurawal G, A. Artinya yang mungkin muncul itu G dan A. Yang diartikan tadi adalah gambar dan angka. Semua kemungkinan yang muncul dari kejadian yang kita lakukan tadi disebut ruang sampel. Kemudian gugus atau anggota dari ruang sampel itu disebut titik contoh. Banyaknya titik contoh dalam S adalah 2. Nah, tadi kan G dan A. Ada 2 kan? 1 G, yang kedua adalah A. Cara penulisannya N dalam kurung S itu artinya banyak anggota ruang sampel adalah 2. Kemudian misal yang kita lempar adalah dadu. Nah, tahu kan dadu? Dadu bersisi 6. Nah, ini contohnya. Apa aja yang mungkin? Kalau uang tadi kan gambar dan angka. Kalau dadu yang mungkin apa aja? Nah, bisa matanya 1 yang di atas, atau bisa 2, bisa juga 3, atau bisa 4, bisa 5, dan bisa 6. Tidak mungkin semuanya muncul. Nah, berarti anggota S-nya ruang sampelnya apa aja? Yaitu tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya ada 6. Jadi NS-nya ada 6. Kemudian aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Kalau perkalian berarti menghitungnya dikali. Kalau penjumlahan tentunya dijumlah. Nah, apa yang membedakannya? Aturan perkalian itu digunakan apabila peristiwanya berurutan. Tuh ada cetak tebal di sana, berurutan. Atau bisa dilakukan secara bersama-sama. Maka itu yang digunakan nanti aturan perkalian. Sedangkan aturan penjumlahan digunakan apabila kejadiannya saling lepas, tidak bisa dilakukan bersama-sama. Nanti jika kita lihat di contoh akan lebih jelas. Nih contoh. Terdapat 4 jalan yang berbeda dari kota A ke kota P dan 2 jalan berbeda dari kota P ke kota B. Nah, lihat nih gambarnya ada A ke P, ada 4. Disimbolkan R tuh di sana. Kemudian dari P ke B ada 2. Nah, ini aturan penjumlahan atau aturan perkalian? Kalau mau pertanyaannya berangkat dari A ke B, apakah harus melalui P? Ini disaling lepas atau jadi berurutan? Nah, berurutan kan? Kalau mau ke B, maka harus melewati P. Jadi A ke P dulu, baru P ke B. Nah, karena ini kejadiannya berurutan, kita ke P dulu, dilanjutkan dengan ke B, maka yang digunakan adalah aturan perkalian. A ke P-nya tadi 4, P ke B-nya 2, maka cara menghitungnya 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi, banyak cara. Jalan dari A ke B melalui P adalah 8 cara.
Yang berikutnya, untuk mengikuti kompetensi matematika, sebuah sekolah diwajibkan mengirimkan 1 siswa perwakilan. Jika dalam tahap akhir seleksi terpilih 3 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan, tentukan banyaknya cara sekolah tersebut memilih wakilnya untuk mengikuti kompetensi matematika. Ingat, kalau ada soal-soal seperti ini, yang perlu kita tentukan pertama adalah kejadian itu bisa terjadi bersamaan atau tidak. Bila bisa terjadi bersamaan atau berurutan, maka yang digunakan adalah perkalian. Kalau tidak bisa, maka yang digunakan adalah penjumlahan. Nah, di sini ada 3 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan. Yang dipilih hanya 1. Bisalah laki-lakinya dipilih, terus perempuannya dipilih juga? Tidak kan? Karena hanya 1 siswa yang dipilih. Karena tidak bisa dua-duanya, ini artinya yang digunakan aturan penjumlahan. Jadi gampang, tinggal kita jumlahkan aja. Siswa laki-lakinya 3 yang ada, perempuannya 2. 3 tambah 2 jadinya 5. Cara yang bisa dipilih. Yang berikutnya, contoh. Seorang siswa memiliki 2 celana berwarna hitam dan biru, serta memiliki 4 kemeja warnanya putih, hitam, biru, dan hijau. Pertanyaannya, tentukan pasangan pakaian yang dapat digunakan siswa tersebut. Pasangan pakaian, dia punya celana dan punya kemeja. Artinya, dia memakai celana sekaligus memakai kemeja kan? Digunakan secara bersama-sama atau berurutan. Pakai celana dulu, kemudian pakai kemeja. Nah, kalau tadi berurutan, berarti yang digunakan apa? Aturan perkalian. Yang pertanyaan yang kedua, berapa banyak pasangan pakaian yang dapat dipakai siswa tersebut? Nah, kita jawab dulu yang pertama. Untuk menjawab yang pertama, itu ada 3 cara. Cara yang pertama, diagram pohon. Nah, ini bentuknya seperti ini. Tadi celananya ada 2, hitam dan biru nih, di paling kiri. Hitam dan biru. Kemudian kemejanya ada 4. Nah, hitam dan biru. Kemudian kemejanya ada putih. Kita pasangkan celana hitam dengan kemeja putih. Nah, kemudian celana hitam dengan kemeja hitam. Celana hitam dengan kemeja biru. Kemudian celana hitam dengan kemeja hijau. Dan seterusnya. Celana hitamnya sudah habis pasangannya. Kemudian lanjut ke celana biru. Putih kemejanya, pasangannya yang mungkin bisa hitam, bisa biru, atau bisa juga hijau. Pasangannya berarti celana hitam, kemeja putih, celana hitam, kemeja hitam, celana hitam, kemeja biru, dan seterusnya. Celana biru, kemeja putih, celana biru, kemeja hitam, celana biru, kemeja biru, celana biru, kemeja hijau. Nah, ini pasangannya yang mungkin. Dan ini kalau menggunakan diagram pohon. Jadi tampilan seperti ini namanya adalah diagram pohon. Yang kedua, dengan tabel silang. Tabel silang berarti pasti pakai tabel. Nah, yang pertama tadi celana. Warnanya apa tadi? Hitam dan biru. Kemudian yang kedua, dia punya kemeja. Warnanya putih, hitam, biru, hijau. Nah, pasangannya kolom sebelah kiri pasangkan dengan baris yang paling atas. Hitam dengan putih. Kemudian paling kiri apa? Hitam. Sebelah atasnya apa? Hitam, 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 dan seterusnya tinggal dipasangkan kiri dengan atas. Nah, lanjut lagi bawahnya, biru putih, biru hitam, biru biru, biru hijau. Nah, ini namanya menggunakan tabel silang. Yang terakhir dengan pasangan terurut. Celananya tadi hitam dan biru, kemejanya putih, hitam, biru, hijau. Diurutkan satu-satu. Celana hitam, putih, penulisannya seperti ini, kurung kurawal terus pakai kurung lagi. Lanjutkan lagi, hitam-hitam, dan seterusnya, sama seperti tadi. Cuman ini dituliskan secara berurutan, makanya namanya pasangan terurut. Nah, ini pasangan yang mungkin. Kemudian pertanyaan yang kedua, banyaknya pasangan pakaian yang bisa digunakan. Tadi aturan apa? Perkalian, ya tinggal kita kalikan. Celananya 2, kemejanya 4, 2 kali 4, 8 pasangan. Nah, demikian yang bisa Ibu jelaskan. Ini ada soal latihan, silahkan kalian kerjakan di buku latihan, di buku catatannya. Jangan lupa tulis pertemuan keempat hari ini Senin 8 Februari 2021, tulis tugas 1. Kalian tulis soal dan langkah-langkah untuk pengerjaannya. Jangan lupa di bagian terakhir beri tabel
tanggal supaya orang tua kalian mengetahui seperti format yang dulu ya. Ya, ada 2 soal, silahkan kalian kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.